Terima kasih Tuhan, serahkan sepenuhnya ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sore hari ini saya ingin mulai dengan membaca Alkitab. Buka dari Filipi pasal yang kedua. Boleh buka Alkitab masing-masing kalau bawah. Satu ayat yang tidak asing. Saya rindu membaca ini sebelum kita mulai pelajaran kita sore hari ini. Filipi pasal yang kedua, saya akan bacakan mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Pada akhirnya segala yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita adalah menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Sehingga akan ada saatnya nanti semua manusia, semua lidah dikatakan di sini, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Jadi ada saatnya nanti di mana semua orang akan dibawa kepada satu realitas, kesadaran akan realitas bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sudah belajar kata Tuhan di sini mengandung arti pemilik dan penguasa mutlak segala yang ada. Ya, karena sebelum Allah menciptakan segala sesuatu hanya ada Allah, tidak ada hal lain selain Allah. Maka segala yang ada adalah ciptaan Tuhan, berasal dari Tuhan, diciptakan bagi Yesus, bagi kemuliaan Yesus. Pada akhirnya nanti kita akan dibawa kesadaran bahwa benar, memang dialah Tuhan. Memang dialah yang menjadi pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia. Saya katakan kalau kita dalam kehidupan dunia ini tidak mau dibawa kepada kesadaran itu, tidak mau dibawa kepada pengetahuan itu, tidak mau dibawa kepada pengenalan akan siapa Allah, Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, yang layak untuk disembah. Lalu siapa Yesus, satu-satunya Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita dalam kehidupan sekarang ini terus menolak pengenalan itu, menolak pengetahuan itu, menolak mengakui dengan segala keberadaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Adonai, Kurios, pemilik dan penguasa mutlak segala sesuatu. Tidak bisa dihindari akan datang saatnya kita dibukakan kepada realitas itu. Masalahnya, ketika itu dinyatakan kepada kita, apakah kita sedang berada bersama-sama dengan Dia dalam kebahagiaan abadi? Yesus katakan apa di Yohanes pasal yang ke-14? Aku ingin di mana aku ada, di situ kamu ada. Apakah kita akan di sana? Nah, orang-orang yang akan berada dengan Yesus di sana nanti, di mana Yesus ada, kita ada, adalah orang-orang yang sejak kehidupan di dunia ini mampu melihat, mampu mengetahui, mampu mengenal, dan mengakui, menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi sejak sekarang kita sudah mengakui itu. Tidak ada lagi milik saya, tidak ada lagi milik kami, tidak ada lagi ego. Hidup saya adalah Kristus, ya, seperti yang Paulus nyatakan. Jadi ini orang-orang yang saat ini mengenal, menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus katakan
Perkataan Yesus sendiri. Siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Kita orang-orang yang berbahagia itu. Jadi saya ingat perkataan Paul Washer dalam satu khotbahnya, ingat terus menempel terus di ingatan saya. Dia katakan seperti ini. Kita harus mulai mencari definisi percaya sesuai dengan Alkitab, bukan percaya menurut definisi masing-masing. Definisi percaya yang benar ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Allah, bahwa iman Kristen itu bukan tambahan dalam kehidupan kita. Yesus itu bukan sekedar tambahan dalam kehidupan kita. Saya Dani, hidup dengan segala keberadaan saya, keinginan saya, ambisi saya. Lalu ketika saya masuk Kristen, kekristenan itu sekedar tambahan dalam kehidupan saya. Kristus sekedar tambahan bagi saya. Tidak lebih dari itu. Sedangkan ketika saya menjalani kehidupan saya, tetap menurut versinya saya, menurut keinginan saya. Banyak orang Kristen menjadikan kekristenan hanya sebagai additional, ya. Hanya sebagai tambahan dalam kehidupannya. Menempatkan Yesus, menempatkan firman hanya sebagai tambahan dalam kehidupannya. Kalau saya perlu, saya tanya Tuhan. Kalau nggak perlu-perlu amat, saya menjalani kehidupan terserah saya. Kalau mau dikaitkan dengan kesaksian apa yang baru saja kita alami dalam pelayanan kita, ada seorang ibu, ketika mendapat satu masalah di satu aspek kehidupannya, sebagai gembala saya kasih nasihat, ayo mulai bangun kehidupan di atas kebenaran firman. Nasihat tidak didengar, karena ketika dia datang kepada hamba Tuhan pun, ibu ini, hanya mencari jawaban yang sesuai dengan maunya. Ya. Hanya mencari jawaban yang sesuai dengan seleranya. Jadi dilihat dari permukaan kelihatannya ibu ini rohani, ya. Ada mengalami satu masalah, dia menghubungi hamba Tuhan, menghubungi pendeta. Tetapi ketika pendetanya memberikan jawaban yang sesuai dengan firman, dia nggak terima. Bahkan kemudian dia tanya yang lain. Istri saya bilang, dicocok-cocokkan, jadi pakai ilmu cocoklogi. Ketika menghadapi satu masalah, jemaat kemudian menghubungi beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta, didengar jawaban mereka, lalu dicocok-cocokkan dengan seleranya. Lalu sampai kapan kita mau menjadi Kristen seperti itu? Firman Tuhan ditempatkan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupannya, bukan otoritas tertinggi. Pengetahuan firman hanya dicari ketika ada masalah yang dihadapi. Dan itu pun firman Tuhan dicari seperti mencari menu, ya, dalam buku menu ketika kita pergi ke kafetaria. Yang saya pilih, yang saya cari, yang saya pilih, yang saya ambil adalah firman yang sesuai dengan maunya saya. Yang menurut saya pas, cocok, memberikan solusi bagi masalah yang sedang saya hadapi. Demikian. Lalu terhadap ibu ini kemudian terjadi lagi masalah lain. Jadi kehidupannya tidak terbangun lewat masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupannya. Seharusnya dia mulai membangun kehidupannya di atas kebenaran firman, di atas dasar ajaran yang benar. Tidak, ya. Dia perlakukan firman seperti itu. Lalu masalah itu berlalu. Ketemu lagi masalah yang lain dalam aspek yang lain kehidupannya. Lalu dia hubungi lagi pendeta, hubungi lagi hamba Tuhan. Pun ketika hamba Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan firman, ayo Bu, ini tanda dari Allah untuk kita mulai masuk ke dalam rancangan kekal Allah, membangun kehidupan secara menyeluruh di atas kebenaran firman. Oh tidak, kembali dia pakai ilmu cocoklogi, ya. Dia hubungi beberapa pendeta dan seperti biasa dia menyeleksi jawaban yang sesuai dengan seleranya.
Ini realitas yang terjadi kalau kita mau jujur dalam kehidupan orang Kristen. Kita sudah belajar hari Minggu yang lalu bahwa Allah meninggikan firman-Nya sama tingginya dengan pribadi Allah. Sama tingginya dengan nama Yesus, nama di atas segala nama. Sama tingginya dengan segala kepujian bagi Allah kita di sana. Allah menempatkan firman di sana. Tapi umat Tuhan yang mengaku Kristen sekarang memperlakukan firman sebagai aksesoris ya. Kalau kita perhatikan kehidupan umat Pantekosta karismatik, tidak semua, tapi mayoritas, membawa Alkitab sebagai satu kebanggaan ya. Bawa Alkitab kan, berangkat ke gereja di tenteng-tenteng. Atau mereka baca itu ada di rumah kegiatan membaca Alkitab. Tapi mereka tidak berusaha menggali kebenaran firman ini sesuai dengan perintah firman sendiri. Jadi mereka membaca selewat, tidak berusaha menggali dan menemukan harta benda, harta karun itu. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seseorang yang menemukan harta karun ya, di satu ladang. Kemudian setelah menemukan itu dia menjual hartanya yang lain, ladangnya lain untuk membeli ladang itu. Kalau kita berbicara harta karun, orang tidak mungkin mengubur di dalam tanah harta karun di permukaan, diletakkan begitu saja di atas tanah atau dikubur, tapi nggak terlalu dalam, gitu kan. Dikorek-korek sedikit langsung ketahuan, tidak ya. Kalau Alkitab memakai sebutan sebagai harta karun, harta terpendam, kalau itu semakin berharga, maka kita tahu bahwa itu akan dikubur semakin dalam. Ya. Artinya untuk menggali, mengeluarkan dan mendapatkannya itu perlu usaha lebih. Tapi tidak ya, dalam tradisi kita, firman sekali lagi diperlakukan sebagai pelengkap. Nah, ketika Allah sendiri meninggikan firman sedemikian tinggi, tapi kemudian umatnya menganggap remeh firman, kita tahu karena kita sudah belajar bahwa itu dosa ya. Ketika Paulus katakan dalam ibadah-ibadah orang Kristen yang benar adalah ibadah-ibadah yang meninggikan firman sesuai dengan tempatnya yang tinggi, karena Allah sendiri yang meninggikan firman, maka ketika ibadah-ibadah kita lain dari itu, maka itu dosa ya. Ketika saya berbicara perintah firman kepada setiap pemimpin rohani di gereja untuk berusaha belajar dengan giat ya, supaya layak di hadapan Allah, tidak menjadi seorang hamba yang malu. Allah katakan belajar dengan benar. Atau perintah firman lain, siap sedialah setiap saat, baik atau tidak baik waktunya. Itu perintah. Lalu ketika dalam satu ibadah, seorang pemberita firman, pemimpin rohani naik mimbar tanpa persiapan yang selayaknya, saya katakan dengan tegas, dia berdosa ya. Kita sudah tahu definisi dosa. Apa yang sudah ditetapkan Allah, kita menyeleweng dari itu dosa ya. Tidak perlu menyeleweng banyak, cukup menyeleweng sedikit, itu sudah dosa ya. Jadi kita sekarang mengerti kenapa Paulus dalam ayatnya mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan ibadah tidak mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Karena itu, ya, karena segala sesuatu dikerjakan di bawah standarnya Allah. Ya. Ketika Allah meninggikan firman, kita menganggap pemberitaan firman sebagai pelengkap saja dalam ibadah-ibadah kita. Dan itu dosa. Tapi karena nggak pernah diajarkan oleh gembalanya bahwa itu dosa, maka hal itu berlangsung dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, puluhan tahun. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengumpulkan dosa. Ya. Nah, keadaan seperti ini tidak akan pernah beranjak dari lingkaran setan. Saya suka memakai lingkaran setan, yaitu ketika satu dosa menuntun kepada dosa yang lain ya, yang lebih parah tentu saja. Terus berputar di sana. Ketika tidak ada pertobatan, ya, ketika tidak ada pengajaran firman, ketika tidak ada pendisiplinan,
langkah awal selalu bertobat bahwa kami telah mengoperasionalkan gereja dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan firman. Kembali kepada apa yang menjadi maksud Allah. Paulus katakan, aku adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk iman orang-orang percaya dan untuk pengetahuan akan firman, sebagaimana itu tercermin dalam ibadah-ibadah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kehidupan yang saleh. Itu pengetahuan firman yang menjadi ciri tandanya, termasuk ketika kita berkumpul untuk beribadah. Nah, kembali saja kepada apa yang dimaksudkan Allah. Kembali saja kepada definisi kegiatan bergereja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki kita ada dalam pengajaran firman, laksanakan saja itu ya. Nah, kembali ke ayat yang tadi kita baca di Filipi pasal 2, kalau Yesus rela mengosongkan dirinya, menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Yesus mengorbankan segala-galanya ya demi kita. Tapi kalau kita lihat kehidupan Kristen sekarang, jangankan mengorbankan segala-galanya ya. Selalu pilihan yang rohani, hal-hal kekekalan itu selalu ditempatkan di nomor 2 ya. Selalu lebih memprioritaskan yang yang jasmani ya. Jangan sampai yang jasmani menjadi rugi karena saya memprioritaskan yang rohani. Jadi itu kehidupan kekristenan sekarang gitu. Jadi kalau Yesus menganggap keilahiannya saja sebagai sesuatu yang layak dilepaskan, atribut-atribut keilahiannya sebagian dia tanggalkan, mengosongkan dirinya dalam bahasa Alkitab, menjadi manusia, hamba, mati dengan cara terkutuk. Seharusnya ketika dikatakan Allah ada di dalam diri kita, itu yang namanya Kristen sejati, kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, begitu kan? Di awal ayat ini begitu kan? Di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai jemaat, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tapi tidak, kan? Kalau kita mau jujur memperhatikan kehidupan gereja zaman sekarang, tidak, jauh. Kalau Kristus saja yang Allah melakukan itu, rela meneladankan itu dalam kehidupan kita, kita tidak mau. Karena kita terlalu berat dengan hal-hal yang jasmani ya. Seperti itu. Nah, Yesus yang adalah Allah kemudian harus masuk ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan mati dengan cara yang terkutuk, menjadi dosa karena dosa-dosa kita. Kalau kita tidak memahami siapa Yesus sebelum dia turun ke dunia, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai pengorbanan Yesus ya. Kalau kita tidak belajar, tidak mengenal siapa Allah itu, bagaimana Allah itu, keadaannya, eksistensinya, keberadaannya, lalu pribadinya, perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, karakternya, atribut-atributnya. Kalau kita tidak mempelajari itu, tidak mengerti itu, lalu kemudian menerima dengan iman itu, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai karya salib Kristus. Intinya itu. Karena karya salib Kristus itu terjadi ketika Yesus mengosongkan dirinya, menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang tidak harus dipertahankan. Dia lepaskan jadi manusia. Itu loh karya salib Kristus. Itu loh pengorbanan yang dilakukan, diberikan oleh Yesus supaya kita mendapat bagian di surga. Nah, kita nggak ngerti bagaimana kondisi Yesus ketika masih Allah, ketika masih bersama-sama dengan Allah. Kita nggak ngerti karena kita nggak belajar. Karena kita tidak mengejar pengenalan itu lewat pengajaran firman. Nggak pernah gitu. Ada pemahaman tentang Allah. Bagaimana kita bisa menghargai karya salib? Betul kan? Karena satu-satunya cara kita bisa menghargai karya salib adalah mengerti keadaan Yesus sebelum dia tergantung di salib. Siapa dia? Mengapa itu menjadi fenomena? Mengapa itu menjadi peristiwa dalam sejarah yang tidak ada duanya? Yang mengubah
nasib manusia kalau mau percaya kepada Dia. Mengapa menjadi satu yang istimewa karya salib? Kenapa tidak Allah dari surga dengan kemahakuasaannya berkata, diampuni, diampuni, diampuni. Lalu manusia lepas dari beban dosanya. Kenapa nggak begitu? Kenapa harus terjadi demikian? Kenapa karya salib menjadi sedemikian hebat? Sehingga kita sudah belajar di pelajaran yang lalu bahwa Injil adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mengapa ini menjadi begitu istimewa? Mengapa kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain? Kalau kita tidak memahami siapa Yesus sebelum menjadi korban itu, yaitu Allah. Kalau kita tidak mengejar pengenalan Allah, kita nggak akan pernah bisa menghargai. Jadi nangkep ya, kita nggak akan pernah bisa menangkap, menyadari pengorbanan bagaimana yang diberikan oleh Yesus untuk mati di atas salib. Tapi ketika kita mengejar pengenalan dengan Allah, ternyata Allah itu demikian, betapa mulianya, betapa dahsyatnya, betapa kudusnya. Baru kita akan ketika melihat Yesus disalib, betapa hinanya, betapa merendahkan dirinya, betapa disiksanya, betapa menderanya. Baru kita bisa menangkap, luar biasa pengorbanan Yesus. Itu loh mengapa Allah memerintahkan kita untuk hidup dalam mengejar pengenalan akan Allah. Selama kita menghindari terus pengenalan akan Allah, kita akan memperlakukan hal-hal rohani dari Allah tambahan saja dalam kehidupan kita. Makanya Kristen yang benar itu kan bukan saya lagi, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalam aku. Jadi Kristus itu bukan tambahan dalam kehidupan kita. Dia mengambil alih, kita mengakui bahwa tanpa Dia kita, itu loh kekristenan. Maka implikasinya segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak lagi kita jalankan menurut maunya kita, menurut pemikiran kita, ide-idenya kita, pinternya kita, pikiran kita. Tidak, semua berdasarkan kehendak Allah yang sudah dituliskan dalam buku ini. Kita sudah belajar, Yohanes dalam suratnya yang pertama berkata apa? Untuk itulah aku menuliskan ini, supaya kamu tahu. Dari tahu kamu semakin mengenal Allah itu siapa, bagaimana. Nah dari situ baru kita bisa menghargai karya salib Kristus. Jadi dari Natal ke Natal, dari Paskah ke Paskah, kita mengadakan perayaan, kita menghabiskan segala daya upaya dana yang tidak sedikit. Tapi kita tidak pernah bertobat dari gaya hidup yang terus menghindari pengenalan akan Allah. Ya. Lalu yang kita rayakan apa dalam Natal, dalam Paskah? Ini ayat ini mewakili Paskah Natal loh. Yesus turun ke dunia tuh mengambil rupa hamba untuk mati. Jadi kalau dikatakan ayat favorit saya kalau kita merayakan apa? Ayat ini. Lalu ketika kita merayakan Paskah, ayat ini juga. Itu loh inti dari Injil. Supaya ada pertobatan dan pengampunan dosa itu dimungkinkan, pintunya dibukakan ini. Ketika Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang layak dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Kita nggak akan pernah bisa menghargai tindakan mengosongkan diri itu kalau kita tidak mengerti yang dikosongkan itu apa, Allah itu apa gitu. Kita nggak pernah ngerti gitu. Makanya ketika kita mengejar pengenalan akan Allah lewat pengajaran firman, lalu dibukakan, oh Allah tuh begini. Kita dibuat semakin kagum, heran dengan realitas Allah. Maka ketika dikatakan Yesus menganggap itu sebagai bukan sesuatu yang harus dipertahankan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, baru kita menangkap. Betul ya? Kalau nggak begitu enggak. Jadi mungkin seenaknya saja. Nah, firman pun yang kita sudah belajar minggu kemarin, Allah sendiri yang meninggikan ini, Mazmur pasal berapa? 138 ya. Kita anggap. Coba buat survei, menanyakan kepada jemaat, orang-orang yang mengaku Kristen zaman sekarang. Ketika dia pergi hari Minggu ke gereja, apa sih sebenarnya yang dia cari? Ada nggak yang menjawab
Saya ingin supaya pengenalan akan Allah dalam hidup saya bertambah. Ketika bertambah semakin menghargai karya Kristus. Ketika bertambah pengetahuan tentang Allah, semakin menghargai karya Kristus. Semakin menghargai karya Kristus, semakin berubah kehidupan dia. Egonya semakin ditinggalkan. Ngerti loh, karena dia menangkap. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dia sekarang ngerti. Wah, kalau Yesus saja begitu. Tapi tambah satu bonusnya, semakin kita rindu mengabarkan tentang Injil ini kepada orang lain. Tuh. Kalau ini nggak berjalan, nggak ada itu. Makanya kalau saya singgung ketika berkata tentang marturia, salah satu tugas pelayanan gereja ya, koinonia, diakonia, marturia. Gereja-gereja yang mengaku dirinya gereja hebat, gereja besar dengan dana melimpah, ada nggak melakukan nggak marturia? Mengirim orang-orang untuk memberitakan kabar Injil. Apa itu kabar Injil? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Nggak ada. Mereka lebih suka menggunakan dananya yang besar untuk perayaan Natal. Betul ya? Jadi kalau gereja-gereja besar sebelum pandemi, sekali merayakan Natal 100 juta bisa habis loh. Bagaimana dengan mengirim orang untuk memberitakan ampunan dosa? Atau ini seharusnya dalam pemikiran saya idealnya, kalaupun gereja itu katakanlah tidak memiliki sumber daya manusia untuk dikirim, kenapa dengan dana yang dia punya menopang gereja-gereja yang melakukan itu? Yang setia memberitakan firman, pengajaran firman dengan benar, tapi struggle ya. Kekurangan dana, kekurangan support. Kenapa nggak rela begitu? Daripada dihabiskan untuk fasilitas gereja yang semakin mewah, supaya jemaat betah, perayaan Natal yang ratusan juta. Jadi kita melihat dengan belajar Alkitab, dengan mengenal Allah semakin menghargai karya salib Kristus, dibukakan mata kita, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus korbankan ketika dia mati di atas salib, itu akan berubah. Tapi karena kita tidak pernah mau berubah dari kondisi nyaman ini, kita menghindar terus dari pengajaran firman. Karena kalau semakin mengenal Allah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, manusia dalam keadaannya sebagai manusia, kodratnya sebagai manusia, terutama setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak akan pernah mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Manusia dalam keberadaan sebagaimana dia adanya, kodrat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, membenci terang ya, kita sudah belajar. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kekudusan Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, manusia benci itu. Kenapa manusia benci itu? Yohanes pasal 3 sudah menjelaskan. Karena perbuatan-perbuatannya jahat. Sehingga dia tahu kalau dia mendekati terang, kejahatan-kejahatannya akan tampak. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa gereja-gereja masih menghindari pengajaran firman, ya kita tidak bisa memberikan jawaban untuk menyenangkan hati manusia. Kita berikan jawaban sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab ya. Yang mereka membenci terang karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lalu orang Kristen menolak lagi. Karena dalam pemikiran mereka karena nggak pernah diajari, jahat itu ya itu. Membunuh, memperkosa, korupsi gitu. Padahal ketika dalam ibadah pemberitaan firman hanya jadi pelengkap ibadah saja, itu sudah jahat. Jahat itu dosa, anomia, antinomia. Ketika Allah meninggikan firman-Nya setara dengan dirinya, tapi kita menyepelekannya, tidak mengacuhkannya, mengabaikannya, jahat. Walaupun kita tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi, tidak pernah berzina, itu loh jahat. Jadi mau sampai kapan pertemuan-pertemuan ibadah kita setiap hari Minggu hanya mengumpulkan orang-orang untuk
berbuat jahat secara korporat di mata Allah. Bukan membunuh, sekali lagi. Karena kita nggak mau diajari jahat itu apa, anomia. Matius pasal yang ke-7 ya. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Itu jahat anomia. Hidup melaksanakan kehidupan ini seolah-olah tidak ada tatanan ilahi, seolah-olah Allah tidak mengatur maunya sendiri. Itu kan inti dari dosa. Itu jahat, gitu kan. Nah, selama pengertian jahat kita itu perbuatan yang serem-serem, kita tidak akan pernah merasa diri kita jahat. Sama kan, seperti tadi. Selama kita tidak mengerti keberadaan Allah itu seperti apa, kita tidak akan pernah mengerti apa yang dikorbankan Yesus ketika turun ke dunia. Maka kita tidak akan pernah menghargai karya salib Kristus. Sama, ketika kita tidak belajar pengertian jahat yang benar di mata Allah, kita tidak akan pernah merasa diri kita berbuat jahat ketika kita mengabaikan firman ya. Ketika kita, dalam ibadah-ibadah kita melakukan hal yang sesuai dengan selera maunya kita, bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau kemarin saya katakan bahwa perlu ada perombakan radikal dalam materi-materi khotbah firman yang disampaikan itu ya. Karena firman-firman yang disampaikan dari mimbar gereja-gereja sekarang itu manusia yang menjadi fokus, bukan lagi Allah. Itu ya, jadi saya buka, pembukanya terlalu panjang dari ayat itu. Nah, berkaitan dengan evangelikal atau injili, kita sudah belajar bahwa ini kalau kita berbicara evangelikal atau injili, orang-orang yang mengaku kalangan injili, maka yang kita maksud yang benar adalah historic evangelicalism. Jadi injili yang historis. Selalu seperti itu ya. Ketika kita berbicara teologi, kita berbicara sesuatu yang sudah terbukti dalam perjalanan sejarah, itu yang dipegang oleh gereja-gereja, kemudian lewat itu Allah berkarya dalam kehidupan gerejanya. Jadi kita selalu katakan historis. Ketika kita belajar teologi, kita belajar tentang sejarah gereja ya, mulai dari gereja mula-mula tentu saja abad pertama, para rasul, murid-muridnya Yesus. Lalu bagaimana mereka memegang ajaran Yesus, dengan setia mengajarkan itu, memegang itu gereja. Kemudian bagaimana isu-isu muncul, ya, permasalahan muncul di dalam gereja. Lalu para rasul ini dengan bimbingan Roh Kudus, firman menyelesaikan, ya, memberikan solusi kepada masalah-masalah yang muncul. Jadi sepanjang perjalanan gereja itu sudah terbukti bahwa ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus itu mampu membawa umatnya masuk ke dalam satu pertumbuhan secara rohani. Sudah terbukti gitu. Ini yang kita sebut sebagai historis. Jadi kalau kita bicara evangelikal lalu kita tambahkan di belakangnya kata historis itu ya. Jadi yang dikatakan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang diawang-awang, cuma ada di buku teori kata orang. Enggak, ya sini sudah terbukti pekerjaan Allah lewat firman-Nya itu sudah terbukti dalam perjalanan sejarah gereja. Mulai gereja mula-mula di abad pertama sampai keberadaan kita sekarang. Makanya kita tambahkan historis ya. Ketika kita mengkritisi ajaran-ajaran Pantekosta karismatik, kita kritisi karena tidak historis, sudah menyimpang dari doktrin-doktrin yang historis ya. Sudah menyimpang dari ajaran-ajaran yang dipegang oleh gereja mula-mula lalu diwariskan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tiba-tiba karismatik Pantekosta muncul, gak historis lagi. Maka evangelikal atau injili yang mereka anut sekarang bukan evangelikal historis. Jadi bukan doktrin Injil yang diwariskan dari gereja mula-mula zaman para rasul lalu dipertahankan selama bergenerasi ya, dari abad ke abad. Jadi bukan itu. Maka ketika kita membahas apa itu pengertian Injili, kenapa? Karena Injili sekarang itu sudah berbeda, sudah menyimpang dari Injili yang historis, yang diwariskan dari
para rasul, gereja mula-mula yang mereka dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Sudah berbeda gitu. Kalau saya katakan kemarin berita Injil yang seharusnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kan sekarang tidak lagi. Ya. Sudah menjadi berita macam-macam. Berita kemakmuran, berita kesembuhan, berita peningkatan taraf hidup, berita kejar apa yang kamu mau. Itu Injil sekarang. Nah kalau kita baca Galatia pasal yang pertama, itu yang disebut Injil yang lain. Ketika Injil tidak lagi memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan menuju kepada surga. Itu yang disebut Injil yang lain. Dan kalau kita terlibat dalam praktek Injil yang lain, Galatia yang pertama dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang terkutuk, ya. Baik yang memberitakan maupun yang memberi diri disesatkan oleh berita Injil yang lain. Sebenarnya bukan Injil, hanya tindakan orang-orang untuk memutar balik Injil Kristus. Kembali ke Kejadian pasal yang ketiga, ketika si ular, iblis dalam wujud ular, memelintir perkataan Allah. Cara kerja iblis kan selalu seperti itu. Makanya Paulus katakan, otoritas tertinggi dalam gereja adalah firman. Bukan pemberitanya, bukan siapa orangnya. Makanya Paulus katakan di Galatia yang pertama apa? Kalaupun yang datang itu aku sendiri, rasul terkenal, hebat. Tapi kalau yang diberitakan adalah Injil yang lain, bukan Injil Kristus, bukan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, terkutuklah. Paulus pakai contoh dirinya sendiri. Bahkan Paulus katakan, bahkan kalau malaikat sendiri pun yang datang, kalau yang dibawa oleh malaikat itu adalah berita Injil yang lain, terkutuklah dia. Tentu saja ini gaya bahasa pengumpamaan. Karena kalau malaikat yang datang pasti memberitakan pesannya Allah. Kan itu gaya Paulus dalam surat-suratnya itu ya, kita sudah bahas, kita harus kenali identifikasi diri. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa ditambahkan kata historis di dalamnya? Karena firman itu yang Allah tinggikan setara dengan pribadinya, setara dengan nama Yesus, nama di atas segala nama, setara dengan kepujian bagi Allah, itu bukan mati. Kristen itu bukan organisasi, tetapi organisme. Kalau dengan khotbah-khotbah ahli teologi bisa kan begitu. Saya cuma nyeplik mereka biar kelihatan besar. Iya, gereja itu bukan organisasi, mati buatan manusia, nggak ada kuasanya, nggak ada kuasanya dalam kaitan kehidupan kekal. Tetapi gereja itu organisme hidup karena ada Roh Kudus di dalamnya, ada firman, benih-benih ilahi. Firman itu hidup. Yesus katakan apa dalam Yohanes 6 ayat 63? Setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Sehingga itu terlihat napasnya dalam perjalanan sejarah gereja historis. Gitu loh. Nah, ketika munculnya Pentakosta karismatik melenceng dari yang historis, back to Bible, back to historical evangelicalism, kembali ke ajaran yang murni. Makanya kita kritisi, gitu ya. Jadi kalau kita mengajarkan di sini predestinasi, total depravity diantaranya, lalu mengidentifikasi bahasa roh yang dipraktikkan sekarang sebagai bahasa roh yang palsu. Itu apa yang kita ajarkan itulah evangelicalism yang historis. Itulah doktrin-doktrin yang sejak dulu diajarkan sebagai warisan dari gereja mula-mula abad pertama para rasul ya. Tapi sekarang mulai diotak-atik. Gak apa-apa, kan menggenapkan nubuatan Yesus. Tapi kita orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, surat 1 Yohanes memberikan jaminan tidak akan pernah bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat itu. Kenapa? Karena kita bertekun dalam pengajaran firman loh. Bagaimana kalau kita bisa disesatkan? Begitu dapat isu dari luar, langsung kita gali kebenarannya. Atau kita sudah pernah belajar.
Kita langsung bisa mengenali tidak sesuai ini dengan, ya. Makanya Injil historis atau historic evangelicalism ini, ketika kita berbicara tentangnya, kita berbicara tentang ortodoksi. Kita sudah belajar ya, ortodoksi itu menunjuk kepada ajaran yang dipegang oleh gereja selama berabad-abad, tapi kemudian berubah di memasuki abad ke-20, dan bukan kebetulan itu berubah di otak-atik, coba diselewengkan bersamaan dengan munculnya gerakan Pentakosta dan karismatiknya. Reformation teologi atau teologi reform ini loh, kembali menempatkan Allah sebagai pusat, kembali menempatkan sola scriptura, ada 5 sola, kita sudah belajar, kembali menempatkan apa yang memang Allah tinggikan di tempat yang seharusnya. Semua karena anugerah, sola gratia. Dan pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi itu loh reform teologi. Jadi kalau ada seorang gembala besar bilang di mimbar kepada jemaatnya, hati-hati dengan teologi reform, sesat, tanpa penjelasan satu baris kalimat pun gitu. Sesatnya apa? Lalu kalau itu dibilang sesat, yang benarnya seperti apa? Nah, kalau yang benar dibilang sesat, lalu yang sesat siapa? Pakai logika sederhana saja ya. Kalau yang historis, yang merupakan warisan, ajaran yang merupakan warisan dari gereja mula-mula para rasul, dikatakan sesat, maka yang sesat siapa? Ini kan yang bilang sesat ini kan? Nah, kita diajari dari kecil untuk menyebut orang sesat tanpa kemampuan untuk menunjukkan sesatnya di mana, dan kalau itu sesat, yang benar seperti apa. Kita tidak mau lagi menjadi Kristen seperti itu. Kita mau menjadi Kristen yang oleh hikmat Roh Kudus mampu membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Jadi ini klasik teologi, biblical teologi, objek teologi. Dan satu hal yang menjadi pegangan dari yang historis ini, yang klasik ini, yang ortodoks ini adalah ini kalimat pertama dalam Alkitab kita. Pada mulanya Allah. Terserah Allah, gitu kan? Kita cuma ciptaan. Siapa kita di hadapan Allah? Nah, ini penting ya, nanti kita akan masuk ke definisi teologi. Jadi semua berawal dari Alkitab. Boleh saja sains berkata A, B, C, D sampai Z, boleh saja, tetapi otoritas terakhir tentang kebenaran realitas firman, gitu ya. Kalau misalkan penemuan sains berlawanan dengan firman, mau bela siapa? Sains dong, pakai metode ilmiah. Dikasih corona saja kalang kabut orang-orang sains ini. Varian Delta mengobrak-abrik kehidupan manusia. Berapa juta yang mati? Padahal coronanya sama virusnya. Tapi dikasih dia bisa bermutasi sedemikian, bingung lagi. Orang yang dibilang dalam hidupnya memegang metode ilmiah. Jadi mau percaya sains, silahkan. Nanti satu saat akan terbukti otoritas tertinggi siapa. Nah, ini memang bukan buku sains, Allah tidak menuliskan Alkitab sebagai buku sains. Tapi kalau dia berbicara sains, manusia itu cuma dikasih lihat alam semesta itu setitik debu pun enggak. Dari realitas alam semesta yang luasnya minta ampun. Cuma dikasih lihat sedikit saja. Tapi berani menilai Sang Maha Pencipta. Sedangkan ciptaannya baru dilihat secuil saja. Kita sudah terheran-heran, bangga dengan teknologi kita. Padahal yang berhasil dikeker oleh teleskop Hubble itu, alam semesta cuma setitik dibanding dengan keseluruhan alam semesta. Yang bahkan sekarang penemuan terakhir dikatakan mengembang terus. Jadi ujungnya nggak akan pernah sampai kita capai. Tapi manusia sudah sombong, gitu, mau menilai Sang Maha Pencipta. Padahal ciptaannya aja belum terjangkau. Pakai logika sederhana sekali lagi. Mau percaya manusia yang merupakan bagian dari ciptaan,
Apa mau percaya Sang Maha Pencipta, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi semua harus berawal dari Alkitab. Kalau kita mendapati bahwa sains berlawanan dengan Alkitab, itu karena pemahaman kita tentang alam semesta masih secuil. Coba lihat. Isaac Newton, Galileo Galilei, begini. Begitu keluar Isaac Newton, direvisi, diralat. Isaac Newton katakan, ini begini sains. Ketika muncul Albert Einstein, direvisi lagi. Enggak seperti itu. Dengan teori relativitasnya kan, ngobrak-abrik dalil-dalil fisika yang sudah dipegang. Itu loh manusia dengan sains. Karena kemampuan manusia untuk menjangkau ciptaan saja baru sedikit. Makanya berubah terus, dikasih corona kalang kabut. Tetapi kayak Stephen Hawking yang sudah almarhum, penyebar anti Allah selama dia hidup, sudah dikaruniai IQ tinggi, dipakai untuk menolak Allah yang dengan nafas Allah dia hidup. Itu manusia. Makanya Alkitab katakan apa? Orang bebal berkata Allah itu tidak ada. Baru dikasih kekayaan sedikit, sombongnya minta ampun, dipakai justru untuk menentang Allah, membawa pekerjaan Allah menyimpang dari yang sudah ditetapkan dalam Alkitab. Baru dikasih karir naik sedikit, sudah kayak itu manusia gitu. Mau percaya manusia atau kita mau percaya ini? Karena pada akhirnya semua akan dihakimi menurut standar Allah ya. Jadi itu. Jadi ketika kita berbicara evangelika yang historis, pikiran saya, ide saya, pengalaman saya, perasaan saya tidak menjadi penentu kebenaran. Jadi Kristen itu cuma satu versi apa kata Allah. Bukan, nggak pakai pikiran atau pendapatnya manusia, perasaannya manusia. Karena pengalaman saya begini, maka kekristenan yang saya ajarkan di gereja saya begini. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Karena saya ketemu Tuhan setiap hari di surga, inilah yang saya ajarkan. Itu adalah kekristenan versi dia. Jadi pengalaman dia dipakai dasar untuk. Nah sekarang pengalaman dia siapa yang mau verifikasi, menguji benar atau tidak. Ya. Jadi pikiran saya, ide saya, pengalaman saya, perasaan saya tidak menjadi penentu kebenaran. Kebenaran hanya bisa ditentukan melalui studi seksama terhadap firman Allah di dalam Alkitab. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita lihat pada mulanya Allah itu menjadi tonggak, menjadi pikiran utama segala keberadaan kita ya. Dari awal sampai akhir nanti kekekalan. Karena pada mulanya hanya ada Allah, gitu kan. Nah, saya akan meminjam satu gambaran yang menarik. Jadi saya pinjam ini. Ini kan hak milik intelektual, jadi kita harus mengakui kalau kita mencuplik atau memakai idenya orang. Jadi saya baca di bukunya R.C. Sproul, sudah meninggal ya, sudah almarhum, hamba Tuhan, seorang ahli teologi besar ya, yang ajaran-ajarannya ortodoks ya, setia pada ajaran-ajaran para rasul ya. Salah satu yang buku-bukunya saya banyak baca. Nah dalam satu bukunya ketika dia menerangkan tentang teologi, dia pakai gambaran seperti ini ya, untuk membedakan antara teologi dan agama ya. Jadi dia katakan seperti ini, kalau kita berbicara kekristenan, kita berbicara teologi. Kekristenan itu harus punya teologi. Kita bicara kemarin, evangelikal itu berkaitan dengan Injil, doktrin, kebenaran, realitas. Jadi kalau kita berbicara kekristenan itu teologi, berpusat pada Allah, God-centered. Karena teologi itu ada kata theos. Theos itu Allah. Barulah yang berkaitan dengan manusia menjadi subnya di bawahnya. Gitu kan? Ngikutin maunya Allah. Kalau bahasa kita suka-sukanya Allah. Pada awalnya cuma ada Allah. Kalau Allah tidak menciptakan segala sesuatu, tidak ada apapun. Ini yang benar itu teologi seperti ini. Jadi kekristenan itu teologi. Jadi ketika kita berbicara teologi, kita tidak berbicara tentang manusia sudah memiliki ide, lalu kita buka Alkitab, mencari ayat-ayat untuk itu ya, cocok lagi tadi. Sudah punya ide, lalu buka Alkitab, lalu nyari ayat-ayat untuk mendukung ide-ide kita.
Itu yang dikatakan bahwa memperlakukan Alkitab sebagai proof text. Ya, saya pernah sampaikan. Jadi ayat-ayat itu ya itu. Makanya kemudian penafsirannya sering keluar konteks karena dicocok-cocokkan, cocokologi tadi. Tapi teologi tidak begitu. Semua kita menggali apa yang kebenaran yang Allah sampaikan, itu kita gali dengan 5 prinsip yang sudah kita belajar, prinsip hermeneutics yang sehat. Karena pusatnya Allah, teologi. Baru di bawahnya kita bicara tentang manusia. Segala sesuatu, sains, kepemimpinan, gitu. Tetapi kalau kita bicara agama, makanya agama itu tidak menyelamatkan karena itu upaya manusia. Jadi kalau kita bicara agama justru ada di bawah antropologi. Nah, R.C. Sproul ini kan kasih gambaran seperti ini. Kalau kita pergi ke perguruan tinggi, biasanya studi tentang agama itu emang kalau nggak di bawah sosiologi, di bawah antropologi, begitu kan? Belajar agama. Jadi apa itu agama? Agama itu bagian dari tingkah laku manusia menurut situasi dan kondisi tertentu. Itu agama. Makanya agama itu banyak. Kan? Beda daerah geografis, beda agama, beda kondisi, beda agama. Itu agama. Pusatnya adalah manusia, justru yang menjadi pusat manusia, apa maunya manusia, itu agama. Tapi kalau kekristenan adalah teologi. Allah yang menjadi pusat, Allah menjadi sumber. Segala sesuatu kita cari pencerahan, kita cari solusi, kita cari kebenaran itu dari Allah, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini teologi gitu. Ini loh, jadi agama itu bagian dari antropologi. Antropologi kan ilmu yang mempelajari tentang manusia, kan antropologi. Jadi agama itu bagian dari kehidupan manusia. Makanya agama itu tidak menyelamatkan. Cara manusia untuk menggapai Allah tidak bisa dicapai dengan cara manusia. Allah itu kan transenden, tidak terjangkau oleh manusia. Tapi kalau kita berbicara Kristen, teologi gitu. Pengajaran firman. Jadi Alkitab menjadi satu-satunya sumber untuk kita bisa menjangkau Allah, mengetahui tentang Allah, mengenal siapa Allah. Sekali lagi, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan menghargai karya salib Kristus. Jadi kita memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang mengabaikan pengajaran firman, menolak pengenalan akan Allah, tapi merayakan Paskah. Apa yang dirayakan? Tanpa pengenalan akan Allah, tidak bisa memahami karya salib Kristus, ya. Nah, jadi seperti ini. Pengajaran firman yang benar. Semua dimulai dari Allah. Barulah dibangun. Jadi topik apapun, materi apapun yang kita bahas, misalkan tentang kepemimpinan, ya. Nah, ketika kita ajar hal itu, menusuklah sampai ke bawah. Mulai dari doktrin tentang Allah, penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, lalu penebusan. Itu kan yang kita lakukan. Nah, kalau kita belajar budaya saja, kita harus menusuk kembali mulai dari Allah, ya. Artinya Allah, pribadi Allah bagaimana? Karena ciptaan Allah kan nggak mungkin mengingkari siapa Allah gitu. Allah tuh menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keberadaannya. Jadi kalau hasil ciptaannya baik, sangat baik, karena Allah itu baik. Hasil ciptanya sempurna, kalau itu sempurna. Jadi mulai dari Allah, lalu bagaimana Allah menciptakan pada awalnya, lalu bagaimana kejatuhan ke dalam dosa mempengaruhi, merusak itu. Lalu bagaimana desain Allah untuk memulihkan lewat karya salib Kristus, doktrin penebusan. Jadi harus selalu seperti itu. Jadi kalau membicarakan, mengkhotbahkan hal apapun di dalam gereja, ini loh berita Injil. Jadi pertobatan dan pengampunan dosanya selalu terbawa. Apapun tema yang dibawa, menusuk sampai ke awal. Mulai dari pribadi Allah bagaimana, lalu Allah menciptakan bagaimana, lalu kejatuhan ke dalam dosa merusaknya seperti apa, lalu pertobatan kembali ke
rancangan awal-awal itu loh, maksudnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kan kemarin saya bilang seperti itu kan. Jadi sejak awal Injil itu berita pertobatan dan pengampunan dosa. Berarti nggak boleh khotbah tentang hal lain dong, tentang budaya, tentang teknologi. Ada salah satu murid saya nanggepin begitu. Tidak boleh berbicara tentang HP misalkan kan, seperti itu. Medsos. Oh bisa, taruhlah tema-tema itu di sini kan, taruh semua. Tapi ketika membahas itu, menusuk. Itu. Tema apapun selalu gitu, ujung-ujungnya tuh bagaimana rancangan Allah semula, secara moral, secara etis, kebenaran menjadi patokan. Lalu kemudian bagaimana dosa merusak itu, lalu bagaimana seharusnya kita bertobat. Selalu seperti itu. Nah kalau kita berbicara medsos, kenapa anak-anak muda sekarang jadi korban medsos? Sehingga yang rohani diabaikan. Nah, bahaslah dari situ. Medsos sebagai bagian dari, katakanlah teknologi itu sebagai bagian dari, medsos itu sebagai bagian dari teknologi yang merupakan mandat budaya Allah. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa kan, Allah memberikan perintah, beranak cuculah bertambah banyak, kuasai bumi. Itu kan maksudnya ya lakukan apa yang perlu dilakukan demi kemajuan umat manusia. Membangun jembatan, membangun pesawat ruang angkasa, menciptakan teknologi komunikasi yang canggih, ponsel diantaranya. Itu bagian dari mandat ilahi. Nggak salah. Tetapi sekali lagi, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia memakai segala sesuatu untuk aku, sementara Allah dilupakan, diabaikan. Itu loh. Jadi itulah kaitannya dengan kenapa banyak orang sekarang tersesat dalam dunia medsos. Jadi selalu akan bisa ke sana karena memang semua berangkat dari situ. Yang menjadi masalah adalah yang khotbahnya ini mau belajar enggak gitu. Mau usaha lebih enggak, itu aja. Karena kalau tidak ada pesan pertobatan dan pengampunan dosanya, nggak ada solusi, gitu kan? Tetap solusinya itu menggali ke dalam. Jadi seperti itu. Nah kalau yang kita pelajari adalah teologi bukan agama, ini loh yang kita lakukan. Ini loh evangelicalism saya katakan tadi. Jadi yang namanya kebenaran itu ditentukan dengan studi yang seksama, yang teliti, yang hati-hati terhadap firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu evangelicalism. Nah sekarang kita khotbah tentang teknologi, presentasi tentang teknologinya itu hebat, pakai multimedia. Tapi kan kalau kita jemaat dewasa, yang kita tunggu-tunggu adalah ini dari sisi firmannya digalinya kapan ini? Maksudnya yang jadi masalah apa teknologi? Kalau teknologi baik, iya. Tapi terus jadi masalah di mana? Nah kalau itu jadi masalah, salahnya manusia di mana? Kaitannya dengan dosa manusia di mana? Sehingga kita harus bertobat, cari yang benar lalu kita bertobat. Itu di mana? Nah, jadi kita ketika duduk di dalam gereja, mau tema apapun yang disampaikan dari mimbar, itu loh yang kita cari, yang kita tunggu. Kaitannya dengan hidup saya apa gitu. Kalau ini dikhotbahkan karena ada yang salah, lalu yang benar seperti apa supaya kita bertobat itu kan. Nah, kalau cuma tiap khotbah cuma ngorek-ngorek aja. Mau tema apapun yang dibahas, kalau tidak menukik ke sana, menusuk ke sana, menggali ke sana, terus apa manfaatnya? Kan tidak membuat hidup kita mengalami berubah oleh pembaharuan budi. Itu tidak terjadi. Gitu. Apalagi kemudian kalau khotbahnya lebih termotivasi untuk menyenangkan pendengar, gitu kan. Jadi berita pertobatnya dihindari. Karena itu nanti menyinggung, gitu kan. Apalagi kalau motivasinya sudah salah begitu. Oke ya. Jadi murid-murid saya juga banyak sharing khotbah-khotbah dari yang mereka ambil dari YouTube. Ada yang membahas tentang kepemimpinan, membahas tentang teknologi komunikasi. Dan ketika saya menonton khotbah-khotbah itu, ya pola saya seperti itu. Jadi mindsetnya udah seperti itu. Hanya akan berguna khotbah ini bagi jemaat, bagi umat Tuhan, membangun, mengubah kehidupan
kalau sampai ke pembahasan ini gitu. Nah kalau enggak, buat apa? Jadi ini yang dimaksud dengan teologi. Nah ini teologi ini bagian dari historic evangelicalism, gerakan Injili yang historis. Jadi ini loh menempatkan pengajaran firman gitu, mengejar ajaran yang murni. Ajarannya para rasul di gereja mula-mula abad pertama. Itu yang kita cari. Nah, nanti akan ketahuan kalau dalam ajaran-ajaran yang berkembang sekarang itu ada penyimpangan, baru akan ketahuan lewat studi yang seksama. Jadi jangan bilang saya nggak mampu, taat saja, om, tante, bror, udah jadi gembala kan, taat saja. Nanti dengan berjalan, taat mengajar, coba nanti terheran-heran dengan bagaimana Allah bekerja. Ketika kita mengajar karena taat saja melakukan, Tuhan bukakan. Gitu kan? Nah saya itu kan orang bodoh, bukan pendidikan tinggi. Kadang-kadang artikulasi saya itu terbatas. Maksudnya menyampaikan pengetahuan yang ada di pikiran, di otak, ke dalam kata-kata itu kan saya nggak sepintar orang lain gitu. Tapi ajarannya saya tahu, dari belajar Alkitab saya tahu. Nah ketika saya belajar buku-buku yang ditulis oleh doktor-doktor tadi yang saya tampilkan, yang saya kagumi dan saya kasihi di dalam Kristus, John MacArthur, R.C. Sproul, lalu siapa lagi? Banyak lah ya. Nah ketika saya baca buku-buku mereka, loh kok sama dengan apa yang selama ini saya pelajari gitu. Cuman mereka lebih pintar artikulasi, menyampaikan. Karena mereka punya pendidikan tinggi, saya bodoh gitu. Tapi Tuhan kasih ilmunya, kebenarannya, pengetahuannya, informasinya sama. Kenapa bisa sama? Roh Kudus yang bekerja. Nah kemudian lewat belajar, mengajar ini, saya melatih kemampuan saya menyampaikan. Walaupun tidak sepintar mereka yang sudah jadi doktor, tapi paling tidak sampailah kepada jemaat gitu. Jadi itu ya teologi evangelikal itu suka-sukanya Allah. Ketika saya berbicara pengajaran firman yang sistematis menusuk ke bawah. Nah kalau kita membahas apapun, misalkan kepemimpinan menusuk ke bawah, pasti nggak mungkin satu kali khotbah selesai. Saya jamin. Pasti bersambung. Nah kita membahas bahasa roh palsu saja sudah 14 kali pertemuan. Karena kita menusuk ke bawah, ke dalam gitu. Makanya kalau saya berbicara sistematis itu mengejar pemahaman jemaat yang lengkap. Dan itu pasti sampai ke bawah. Sampai ke teologi proper, nyentuh gitu. Dan ini nggak mungkin satu kali khotbah. Pasti khotbahnya itu panjang. Minimal 1 jam. Dan bersambung supaya selesai. Akhirnya banyak banget. Bahas satu materi kepemimpinan misalkan. Apalagi digali dari perjanjian lama. Sejak Israel dipanggil jadi umat Tuhan. Musa misalkan. Joshua. Lalu raja-raja Daud. Saul, Daud, Salomo. Wah, bisa nyambung terus. Tapi bagi kita orang yang mengejar pengenalan akan Allah ini menjadi sesuatu yang mengasihkan dalam pengertian kita kejar. Ayo, Ibu Gembala berdoa. Kita akan tutup ibadah kita.